Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini 25 Juli 2025, saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola 4M dengan judul kesungguhan dan penghormatan terhadap kehadiran Allah. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami sudah dihantar masuk di hari baru anugerah Tuhan setelah Tuhan memelihara, menjaga, melindungi kami di sepanjang malam. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dalam beraktivitas, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Roh Kudus tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang melandasi renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal 18 ayat 6-8 yang demikian berbunyi, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu Abraham berlari ke lembu-lembunya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada mereka, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Terimalah firman Tuhan dengan sukacita hati. Kita akan mengawali renungan ini dengan beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Di mana letak kesungguhan hati Abraham dalam menyambut dan menghormati tamu-tamunya? Ayat 6-8. Abraham meminta seisi rumahnya untuk terlibat melayani Tuhan. Yang kedua, apakah yang mereka perbuat untuk melayani Tuhan? Mereka sekeluarga menjamu tamu-tamu spesial itu dengan makanan dan minuman yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teks ini memperlihatkan kesungguhan hati Abraham dalam menyambut dan melayani tamu-tamunya, yang kita ketahui kemudian ternyata adalah penampakan Tuhan sendiri. Kita dapat membacanya, membandingkannya juga di dalam pasal 18 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Abraham bergegas, berlari, mengatur persembahan yang terbaik, dan ia melibatkan seluruh isi rumahnya dalam pelayanan tersebut. Tindakan Abraham menunjukkan penghormatan yang dalam terhadap kehadiran Allah. Ia tidak melakukan hal itu dengan setengah hati, melainkan dengan antusias, penuh kesungguhan dan rasa hormat. Bukan sekedar keramahan biasa, tetapi respons rohani yang menyadari nilai momen tersebut sebagai momen yang langka. Dalam dunia modern yang serba cepat dan dangkal, kita diajak untuk memulihkan rasa hormat dan kekusyukan saat menyadari kehadiran Tuhan, baik dalam ibadah, doa, firman, maupun saat melayani sesama. Abraham tidak sibuk dengan statusnya, tetapi dengan penyambutan terhadap kehadiran Allah.
Saudaraku, Tuhan Allah tahu dengan pasti hati Abraham dan perangai orang itu yang ia sudah pilih dari semula untuk tujuan yang mulia. Hati Abraham dan seisi rumahnya telah dibentuk untuk tunduk, taat, melayaninya. Hati Abraham diatur, dibentuk Tuhan untuk momen-momen indah dari waktu ke waktu. Apa yang Abraham dan keluarganya perbuat kepada Allah adalah hasil pekerjaan Allah sendiri. Karena maksud kehadiran tamu-tamu di tenda Abraham adalah maksud yang bersangkut paut dengan rencana garis keturunan yang akan menghadirkan Mesias atau Yesus Kristus di kemudian hari lewat kelahiran anak perjanjian yang akan lahir dari keturunan Abraham dan Sarah, yaitu Ishak. Mari menanggapi keseriusan Abraham, sikap dan pelayanan Abraham. Mari layanilah Tuhan dengan segenap hati dan dengan persembahan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Tanggapi kehadiran Tuhan dengan tindakan yang nyata, yakni kerelaan memberi yang terbaik dalam pelayanan, waktu, perhatian, dan sumber daya. 2. Doronglah keluargamu, keluarga kita, untuk turut menghormati kehadiran Allah dalam rumah tangga, membangun altar keluarga, ibadah bersama, atau bersikap tenang dan rasa hormat saat berdoa maupun saat beribadah. Setelah kita diberkati dengan firman Tuhan, marilah kita membagi pengalaman kita ketika kita sungguh-sungguh memberi perhatian dan waktu untuk Tuhan, dan bagaimana pengalaman itu berdampak bagi kehidupan kita dan orang lain. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk renungan hari ini. Biarlah kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami dan seisi rumah kami. Memberkatilah kiranya kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini, di kantor, di tempat usaha, pekerjaan, bisnis, di dalam studi anak-anak dari TK, playgroup sampai ke perguruan tinggi. Segala pergumulan-pergumulan kami pribadi dan keluarga dan jemaat Tuhan, berkatilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah jemaat yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan. Biarlah mereka yang sehat dikuatkan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga topang dalam doa untuk Ibu Mayor Christine Latu Papua yang sedang ada dalam pengobatan di Semarang, di rumah sakit umum daerah Karyadi. Tuhan Yesus memberkati segala tindakan medis untuk hamba-Mu boleh dipulihkan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.